Namun Yun masih belum bisa menerima kalau Nyonya Fan adalah ibunya. Nyonya Fan lalu meminta maaf kepadanya karena sudah menelantarkannya sejak kecil. Ia pun siap menerima hukuman yang akan diberikan oleh Yun sebagai penebus dosa yang telah Nyonya Fan perbuat. Sesaat Yun mengatakan ia akan memaafkan ibunya tersebut dengan satu syarat, yaitu Yun harus melepaskan keempat temannya dan tidak menceritakan kejadian ini kepada orang-orang luar. Tentu saja Nyonya Fan setuju akan hal tersebut. 哥看怎么样？哎呀，这谁把你打得这么重啊？哼，是手下败将啊！当年我妹夫打。可是，只要咱们齐心协力，不管他七魔八魔，小希好像还不能完全接受我。 Singkatnya, di penjara, Zeng berhasil merusak tembok di sana dan berusaha menyelamatkan mereka. Di saat mereka hendak kabur, tiba-tiba Nyonya Fan datang ke sana dan meminta maaf sambil mengatakan kalau semuanya ini merupakan kesalahpahaman. Di saat itu Nyonya Fan menjamu mereka sebagai permintaan maafnya. Di sana Chen Er mengatakan alasan mereka datang ke sana karena ia ingin berkunjung ke pavilion kitab karena mereka berasal dari Akademi Gunung Zu yang sedang ingin belajar ilmu bela diri. Tentu saja Nyonya Fan mau memberitahukan lokasi pavilion kitab tersebut. Setelah itu, Yun bertemu dengan mereka. Akhirnya Yun menceritakan semuanya kejadian tadi kalau Nyonya Fan merupakan ibu kandungnya. Di sini, Yun menjadi galau apakah ikut bersama ibunya atau ikut bersama mereka kembali ke Akademi Gunung Zu. Teman-temannya mengatakan semua keputusan berada di tangan Yun dan ia yang berhak memutuskan semuanya. Singkatnya, Ding Dali dan Chen Er melihat banyak sekali yang datang ke rumah Nyonya Fan. Pelayan di sana pun bercerita kalau Nyonya Fan saat ini hatinya sedang gembira dan hendak mencarikan calon suami untuk Yun. Ding Dali dan Chen Er sangat terkejut karena semuanya ini serba mendadak dan sangat mencurigakan. Lalu, Yun sudah berdandan cantik dan dibawa ke sebuah aula. Hal tersebut membuat Yun merasa kebingungan tentang apa yang terjadi saat ini. 我范小雪最讨厌这种阿谀奉，到底是怎么回事？ Mengetahui kalau dirinya hendak dinikahkan, tentu saja membuat ia sangat marah dan ia tak mau menikah dengan orang-orang pilihan ibunya. Karena ia hanya ingin menikah dengan orang yang ia cintai saja. Sesaat ia pun memandang Ding Dali dan Nyonya Fan akhirnya menyadari kalau anaknya itu menyukai Ding Dali. Sesaat Yun menjadi marah karena ia saat ini belum mau menikah. Ia yang kesal lalu pergi dari sana. Setelah itu Ding Dali menghampirinya. Namun terlihat Yun seperti merajuk dengannya. Karena di saat ia hendak dinikahkan dengan orang lain, Ding Dali memilih untuk diam dan tidak bereaksi apa-apa. Di sini Yun tahu kalau Ding Dali tidak menyukainya. Dan Ding Dali berusaha untuk membuat Yun sadar kalau cintanya itu tidak bisa ia balas. Singkat cerita, Zeng mencoba menceramahi Ding Dali dengan mengatakan kalau Yun sangat menyukainya. Namun Ding Dali mengatakan ia hanya menganggap Yun seperti adiknya sendiri dan tidak memiliki perasaan kepadanya sama sekali. Tak lama setelah itu, Ding Dali yang pergi dibuat pingsan oleh Fan bersaudara yang merupakan paman Yun. Dan setelah itu, Fan bersaudara mengikatnya. Terlihat ia beserta Chen Er sudah menggunakan pakaian pernikahan. Di sini Fan bersaudara tidak tahu pria mana yang disukai oleh Yun. Maka dari itu mereka menangkap keduanya. Nyonya Fan justru salah paham dan mengira Yun menyukai Ding Dali dan Chen Er. Maka dari itu Nyonya Fan bertindak tegas dan mau mereka berdua harus menikahi putrinya. Mereka berdua sangat terkejut mendengarkannya.
Lalu Zi datang ke sana dan memarahi tindakan Nyonya Van yang semena-mena. Ia mengatakan mereka saat ini memiliki jalan hidup masing-masing dan Nyonya Van tidak berhak mengatur hidup Yun. Nyonya Van mengatakan apabila mereka mau menuruti kemauannya, ia berjanji akan memberitahukan letak pavilion kitab berada ke mereka. Lalu Chen Er memandang Ding Dali dan sepertinya Chen Er memiliki rencananya sendiri. Maka dari itu ia pun menyetujui pernikahan tersebut. 大误会，枉我对你这么好。 Tak lama kemudian, Zheng membawa Yun ke sana dan Zi menjelaskan semua duduk perkara yang telah diperbuat oleh Nyonya Van. Nyonya Van seketika memukul Zi karena sudah lancang di hadapannya. Yun memarahi tindakan ibunya itu dan ia menjelaskan kalau orang yang ia sukai adalah Ding Dali dan ia tahu Ding Dali saat ini tidak menyukainya. Maka dari itu ia menginginkan Nyonya Van menghentikan tindakan konyolnya itu yang telah diperbuat. Di saat Yun pergi dari sana, Ding Dali memanggilnya. Namun Yun sudah terlanjur benci kepadanya dan mengatakan kalau Ding Dali adalah pria yang paling bodoh di dunia ini. Sambil menangis ia pun pergi dari sana. Singkatnya, Nyonya Van meminta maaf kepada Yun tentang semua tindakannya. Namun Yun tidak membalas ucapan ibunya itu yang membuat Nyonya Van sangat bersedih. 俗话说得好，血浓于水，小青鱼聪明乖巧。是了，我要去给他的同门赔不是。总有一天你会明白娘的苦心的。 Di lain sisi, ada seseorang yang berhasil menyelinap masuk ke dalam pavilion kitab. Di saat ia hendak memegang tombol di sana, ia pun tak bisa memegangnya. Dan seketika pavilion itu menghilang dan ia pun terjatuh. Ding Dali yang dekat di sana merasakan ada sesuatu hal yang terjadi. Dan mereka pun tanpa sengaja bisa melihat pavilion kitab tersebut. Nyonya Van menyadari kalau ada penyusup yang masuk ke pavilion kitab miliknya. Ia pun langsung menyerang orang yang menyelinap tersebut. Dan pertarungan mereka disaksikan oleh Ding Dali dan yang lainnya. 识相的，赶紧把5星酒店站。 Singkatnya, orang tersebut berhasil ditaklukkan. Dan Nyonya Van mengenali orang tersebut yang merupakan salah satu dari 8 iblis penyihir. Pria itu pun dibawa untuk dipenjarakan. 老实点，走。 Di saat itu, Nyonya Van bercerita kalau pria tadi merupakan salah satu penyihir dari 8 iblis penyihir yang telah membunuh suaminya yang bernama Aoran. Dan para penyihir saat ini mengincar buku pedang di pavilion miliknya. Saat sedang bercerita, tiba-tiba mereka mendapatkan serangan dan di pisau tersebut terdapat sebuah surat dari 8 penyihir yang meminta Nyonya Van ke belakang gunung. Di sana, Nyonya Van melihat anggota keluarganya telah disandera dan diikat. Para penyihir meminta Nyonya Van menyerahkan buku kitab pedang miliknya. Tentu saja Nyonya Van menolak memberikan buku tersebut. Alhasil pertarungan singkat pun terjadi. Dan murid-murid Gunung Zu membantu Nyonya Van untuk menghadapi mereka. 先把人放了，是。有劳你照顾受伤的各位。夫人放心。 Singkatnya, Nyonya Van dan yang lainnya menghampiri kamar Yun. Namun di sana, Yun sudah pergi dari kamar. Hal tersebut membuat Nyonya Van sangat merasa bersedih. Ternyata pertarungan di hutan tadi cuma pengalihan, supaya para penyihir ini bisa menculik Yun. Karena mereka tahu, Yun merupakan anak dari Nyonya Van, dan mereka hendak menjadikan Yun sebagai sandera, supaya Nyonya Van mau menuruti keinginan mereka. Terlihat Yun di sana diikat dan disiksa oleh mereka supaya Yun memberitahukan letak buku pedang tersebut. Sedangkan Yun sendiri tidak mengetahui buku itu berada. Terlihat Yu'er datang ke sana dan membantu Yun untuk lolos dari ikatan tersebut.
Yun sangat terkejut, ternyata yang membantunya itu adalah Yu-er. Di lain sisi, para penyihir tak sengaja bertemu dengan Nyonya Van dan yang lainnya. Nyonya Van menanyakan di mana Yun berada, namun para penyihir mengira Yun telah diselamatkan oleh anak buah Nyonya Van. Alhasil mereka pun menjadi kebingungan dan pertarungan pun terjadi. 快阻止他！ Sesaat Yun datang membantu mereka. Dan akhirnya para penyihir itu dengan sangat mudah dikalahkan. Faulah! 范夫人，受损，必须一股强大的力量替他再造心脉。如果我控制不住自己的话，就把。 青云， Singkat cerita, Nyonya Van berterima kasih kepada mereka semua karena telah membantunya untuk membasmi para penyihir yang telah membunuh suaminya saat dulu. Dan setelah itu, Yun dibawa oleh sang ibu ke makam ayahnya. Yun sesaat merasa bersedih karena ia baru tahu kalau ayahnya telah meninggal sejak lama untuk menyelamatkan nyawanya saat ia masih kecil.你从来不肯到梦中来。我找到女儿了，娘，爹，原来是个大英雄。 Dan setelah itu, Nyonya Van mengumpulkan mereka semua di sebuah tempat. Ia meminta mereka untuk menempelkan tangan mereka masing-masing. Dan bim salah bim, mereka semua dibawa ke pavilion milik Nyonya Van. Di sanalah Nyonya Van menunjukkan sebuah buku yang nantinya dapat membantu mereka semua untuk menemukan ketiga pedang yang dicari oleh mereka saat ini. Dan salah satu pedang yang bernama King Suo berada di sebuah wilayah yang bernama Gunung Wudang. Dan part ke-11 pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.